Ini waktu debat ini, waktu nobar ini, pas pada saat Pak Mahfud tanya ini, terus dijawab sama Gibran, itu gua sampai lepas lepas headset gue bilang, apa sih ya? Nyambung juga kagak ya, terus ada yang tepuk tangan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus santai sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten gua kali ini ya tentang kebun binatang. Ditanya teks rasio, dijawab kebun binatang. Tolong yang begini jadi jawabres ya, Gibran. Lagi deh, banyak banget ya konten gue tentang Gibran ya. Ngefan ya, Be? Oke. Gini guys. Kita nggak akan bisa mengenal kebaikan kalau kita nggak dikasih contoh kebaikan. Kita nggak akan mengenal keburukan kalau nggak dikasih contoh keburukan. Ya, jadi gue makin setelah banyak bikin konten tentang Gibran ya, gue makin wanti-wanti buat diri gue dan keluarga gue serta sahabat-sahabat gue, tolong jangan tolol. Itu aja. Aib, tolol ini aib. Diketawain se-Indonesia loh. Nih, cuplikan videonya debat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Ini waktu debat ini, waktu nobar ini, pas pada saat Pak Mahfud tanya ini, terus dijawab sama Gibran, itu gue sampai lepas headset gue bilang, apa sih ya? Nyambung juga kagak ya, terus ada yang tepuk tangan. Duh. Anda bicara 23%. 23% dari apa ini? Nah, kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau menaikkan pajak. ya. Bentar dulu, Bran. Ya. Perbedaan penerimaan pajak, tax ratio, jawabannya apa nih? Nyambung kagak? Istiqomah banget. Menaikkan pajak, Pak, itu beda. Beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Wadah. Ya, jadi semua ya, buat kalian yang masih taat pajak apa ya. Aduh, kalian dianggap binatang di kebun binatang, diburu, dikandangi, ya, diburu, dikandangi, diperah. Begitu ya? Wah, Gibran. Woi, pejabat-pejabat ini enggak hidup kalau enggak karena pajak juga. Kalian belum jadi, sudah nganggap rakyat ini perumpamannya binatang. Yang begini jadi jawabres, begini jadi wapres. Ada, ya Allah, mudah-mudahan Allah selamat. Allah selamatkan, ya Allah. Allah selamatkan rakyat Indonesia nih. Allah selamatkan rakyat Indonesia nih dari yang begini ya Rob. Rakyat Indonesia dianggapnya kayak kebun binatang. Udahlah, langsung ke komentar netizen guys. Ya, nggak sabar lu ya sama komentar netizen ya. Let's go to Instagram guys, let's go. Ditanya tax ratio, dijawab kebun binatang. Tolong yang begini jadi jawabres ya.
Hashtag berikan komentar terbaik. Welcome di Instagram gue guys. Kalian yang punya akun Instagram belum follow deh. Nih ya, 23% ini blundering dan mengerikan. Bisa-bisa nanti pas kebun binatang dipilih itu penerimaan pajak atau menaikkan pajak bisa naik 23%. Bener, MD menanyakan 23% dari mana. Nah tuh, kita udah dianggapnya binatang kita ya. Udah mau diperas sama dia ya. Ya Allah, cukup Samsul, cukup sudah. Cukup sudah. Ada lagunya ya, cukup sudah itu ya. Beneran loh. Samsul. Awok. Iya, ketawanya dia awok. Cukup Samsul, cukup. Aku nggak kuat lihat mukanya yang amat ngeselin itu. Iya, gayanya dia kayak paling pinter tapi. Aduh, SPTLN. BSAS. SSL. Loh, rakyat dianalogikan tinggal di kebun binatang apa gimana ini? Mau gimana? Masa masih tanya lagi? Sepertinya begitu. Nah emang. Kebanyakan minum asam sulfat. Kebanyakan makan hasil utang bapaknya. Itu kan sering gua analogiin sama kalian guys. Kita rakyat Indonesia ini ibarat punya toko. Tokonya itu kita titipin ke orang. Kita serahkan untuk mengurus toko itu 5 tahun. Orangnya tambah kaya, toko kita bangkrut. Kita tambah utang. Terus kita mau terus. Ya tolol kita kalau masih mau terus. Jadi fix ya, kita objek pajak adalah binatang. Biar enak disembelih, maka harus gemuk. Gimana caranya? Ya dicekokin sama asam sulfat ya. Tuh, lo lihat. Dengan analogi kebun binatang itu mencerminkan kapasitas otak dan etika dia seperti apa. Sikapnya aja selalu kurang etik. Nah inilah buktinya das semua etik. Dianalogikan binatang kita. Menambah objek pajak tetap yang jadi objek pajak rakyat. Aduh ya Allah. Aduh astagfirullahaladzim. Stok manusia emang habis ya. Anjir. Stok manusia emang habis. Iya. Sampai dia ngomongin binatang ya. Iya. Stok manusia. Ya. Melihat Caimin debat banyak blunder. Anies salah pilih wakil. Tapi melihat realita ya apa boleh buat. Yang penting bukan Pragib. Menang Anies atau Ganjar GBP lah. Karena kita pilih yang paling mending dalam hal keterdudukan calon kepada elit global dan yang kelihatan paling demokratis. Nah, sepakat. Lalu lihat Gibran udah langsung menganggap objek pajak itu seperti binatang. Dikurung. Binatang bukan binatang liar lagi. Binatang di kebun binatang. Dikurung berarti ya. Allahu Akbar. Pragib dan Gamut itu satu kesatuan. Ya memang ada kemungkinan itu. Tapi realistis Anies kalau wakilnya Caimin dengan cara debat atau kampanyenya kuno tebal janji yang gak masuk akal susah untuk menang. Saya lihat Caimin ini malah yang bikin suara Anies turun. Kita di sini pilih yang paling mending. Bukan yang paling sesuai keinginan kita. Kan dari ketiga ini nggak ada yang sesuai keinginan kita yang kebanyakan anti setiran elit global. Jadi kalau Anies kalah ya terpaksa dukung Ganjar karena bagi saya Jokowi itu lebih ngeri dari PDIP Megawati. Nah ya ini masuk akal, ini orang pinter ini cari fuman ini. Kita bisa saja sekarang euforia dukung Japres ini itu, tapi di depan kita nyata ancaman elit global dengan total kontrolnya. Jokowi terbukti sangat pro, bahkan memuluskan jalan EG. Menjalankan misinya dari cara dia bikin aturan dan cara dia mengganti Menkes dan banyak lagi. Jadi pilih yang paling mending, bukan pilih berdasarkan kesukaan kita. Nah ini masuk akal. Iyalah. Caimin itu dia itu untung aja voternya dia itu anak pondok, jadi ngikut kiai sudahlah. Jadi alhamdulillah masih. Cuman perlu dilatih cara debatnya gitu. Iya, jangan janji yang nggak masuk akal udah. Aduh, lihat kebunku penuh dengan binatang. Buset, binatang. Bukan bunga dong ya. Tapi hasilnya dia lo MVP-nya, tapi aku nggak mau ngakuinnya. Enggak lah, nggak MVP guys. Kalian lihat ada postingan gue ya. Nanti di sini gue liatin ya. Ada postingan gue. Nggak ada. Bukan dia MVP apa? SGIE, bukan SGIE. Itu bukan MVP. Intinya tiga-tiganya masih ya di bawah pesanan, di bawah keinginan kalau gue lihat.
Jadi kita dianggap binatang selama ini. Nah, selama ini dan akan datang begitu. Take ratio dianalogikan sama kebun binatang. What the fuck, what the fuck. Gitu ya, WTF itu what the fuck ya. Nah, dia di sini menang rasa percaya dirinya, seakan mengerti. Biarlah asal jawab, yang penting kesannya pintar. Dan menguasai jawaban dari pertanyaan lawan. Intinya yang penting ngomong aja, bukan ngomong yang penting. Nah, yang dengar dan lihat penguasaan panggungnya, jadi kesannya Samsul ini ada isinya. Padahal nihil. SGIE. Target mereka emang masyarakat kelas bawah. Iyalah, yang lemah. Yang ditarget yang lemah lah. Gemukin hewan di kebun binatang, sedihnya Bran. Makanya. Ada kan masih lulusan kebun, maklumin aja. Anjir, iya bener juga. Lulusan kebun anjir. Nggak nyambung sul, lapo tembus nang kebun binatang, kita dianggap binatang sayang. Kenapa kebun binatang be? Mau menunjukkan sesuatu kah? Nah itu, keangkuhan seorang Gibran. Rakyat dianggap binatang dengan analoginya. Emang kalau DNA bodoh itu susah mau dihilangin. Iya, DNA-nya bodoh. Sejak kapan infrastruktur sosial sama dengan stunting? Samsul bocil ngarang bebas. Iya, jadi bukan gue nggak terima dia dikatakan MVP. Tiga-tiganya di bawah apa ya? Di bawah ekspektasi kita sebagai cawapres gitu. Tiga-tiganya. Nih kesimpulan gue ada di sini nih. Nih kesimpulan gue sih buat semalam. 1. Penampilan percaya diri walau tolol tetap akan dipuja oleh para penjilat. 2. Mental pejabat kita masih mental feodal, padahal ini negara demokrasi, sehingga 2 orang berilmu bisa kelihatan tolol, rusak mental, nggak usah baper, nih, ya kan? Mentalitas pejabat dan rakyat rusak. Si Samsul kayaknya sudah dapat bocoran pertanyaan, tapi tetap saja dia ada ngasih data salah, hoax tentang data wisatawan Jogja. Itu lagi, nanti kita bahas itu. Melihat keadaan sekarang, saya sangat yakin Paslon Amin tidak akan dimenangkan walau Paslon Amin 100% menang. Menyedihkan negara ini sekarang. Nah, kata Ridwan Kamil, mayoritas pendukung Prabowo itu pendidikannya kalangan menengah ke bawah. Kalau pendukung Anies, mayoritas pendidikannya menengah ke atas. Setelah saya pikir-pikir memang benar kata Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil dukung siapa? Pertanyaan spontan anak SMP aja kelabakan. Ini mah fix sudah dapat kunci jawaban atau kisi-kisinya. Nah, makin ke sini malah makin ke sono. Wakanda forever. Blimbing sayur be. Iya. Be, gimana caranya supaya kecurangan 2019 gak terjadi? Perhitungan suara di daerah satu menang sampai di pusat dibalik semua. 2019 kejadian di selatan ketahuan mereka jawab salah ketik. Barakan udah gak bermoral. Iya, memang ya ini yang kita lagi gaungkan. Curang perang sayang. Udahlah, itu aja. Mau nyelamatin Indonesia nggak? Indonesia pemimpinnya harus dihasilkan dari pemilu yang jujur. Walaupun ya sampai orang gila tahun ini juga ikut nyoblos juga sama kayak tahun kemarin ya, 2019 ya. Kalau pejabat mah udah ketahuan be ngejilat biar bisa dapat duit haram buat ngasih makan keluarga. Nah yang aneh bingung kalau ada yang Habib sebarisan sama nih bagaimana tuh. Nah itu nggak tahu dah itu Habib kemana ceritanya, kagak paham gue. Cukup frontal be. Iyalah. Gue terang-terangan ya. Yang 2 itu berilmu tapi kalah mental. Kalau Bosman Mardigu sama Rocky Gerung yang jadi juri, debatnya pasti rame nih. Debat bukan debat. Gigi lu debat. NKRI lebih cocok dipimpin orang yang otoriter karena demokrasi hanya untuk orang-orang cerdas. Otoriternya yang gimana? Hebatnya negara kita gitu beh. Orang tolol dibelain. Nanti kerasanya kalau negara ini sudah jadi milik negara orang lain baru tahu rasa. Enggak, sebelum itu terjadi kita masih berusaha guys. Ya, sebelum itu terjadi kita masih berusaha. Sampai, pokoknya berjuang aja. Masalah hasil serahin sama Allah. Berjuang sampai ajal. Curang perang. Dah gitu aja. Gue Mbak Aldo, YouTuber rakyat biasa pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curang perang. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland.
Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.